Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat dan saudaraku dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Ahyar WS di channel Bang Ahyar WS Official. Kali ini saya akan menayangkan sebuah video. Ya, ada seorang abang yang ganteng, ya, yang awalnya begitu kuat, begitu setia menjadi muhibin, ya, bertahun-tahun menjadi muhibin, artinya begitu cintanya kepada Habib, kepada para habaib, ya. Tapi sekarang si abang ini menyatakan taubatnya, ya. Dulu begitu patuh kepada Habib, begitu memuliakan para habaib. Sekarang si abang ini, ya, sadar kalau selama ini dia telah bergaul kepada para habaib yang dianggapnya cucu Nabi, yang dianggapnya keturunan Rasulullah. Ternyata akhlaknya tidak sesuai dengan akhlak Nabi. Ternyata ucapannya tidak sesuai dengan ucapan Nabi. Ya, si abang ini menyatakan taubatnya untuk tidak lagi mengikuti petuahnya para habaib, dan dia menyesal kalau dulu begitu mengagumi para habaib. Setelah ketahuan akhlaknya para habaib ini, beliau menyatakan taubat dan kembali kepada sejatinya, ya, manusia yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, mengikuti ulama-ulama yang benar, ulama-ulama yang berakhlakul karimah. Sahabat yang masih mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia, ayo kita sama-sama untuk terlibat mencerdaskan umat, bukan malah umat dibodoh-bodohkan atau dibodoh-bodohi. Alhamdulillah saya bertaubat dari muhibin setelah belasan tahun menjadi muhibin, dan sekarang saya sadar dan bertaubat. Dan saya akan berbicara beberapa hal, semoga ini menjadi inspirasi bagi sahabat semuanya, termasuk bagi para muhibin yang masih mencintai dan membela mati-matian para imigran Yaman atau yang disebut dengan Ba'alawi atau dengan habaib yang ada di Indonesia. Sahabat, kita sudah mafhum semuanya, bahkan ini berlangsung sudah 100 tahun lebih lah, 145 tahun lebih. Cuma mulai boomingnya tentang habaib itu semenjak kemunculannya Front Pembela Islam, ya, yang dibawa oleh Rizik Syihab. Kenapa saya sebut Rizik Syihab, nggak pakai Habib Rizik Syihab atau doktor atau profesor? Karena kan ini ajaran beliau sendiri. Beliau di saat Al-Kaburi ke Arab, ke Mekah selama 3 tahun kurang lebih, kan dia bikin statement seperti ini, sebarkan, ya, apabila ada dari kaum, ya maksudnya pribumi, tokoh-tokoh nasionalis yang punya gelar jangan dipakai gelarnya, profesor jangan dipakai profesornya, kiai haji jangan dipakai kiai hajinya, apapun titel jabatannya jangan disebutkan, langsung aja panggil nama. Bahkan diinstruksikan harus diadu domba antara mereka, nasionalis dan fundamentalis. Jadi saya nyebut Rizik Syihab kenapa nggak pakai Habib atau dokter, karena ini ajaran mereka, itu hakikatnya mereka, licik, ya. Itu yang saya temukan fakta di lapangan. Kenapa saya semakin mantap dan yakin bertaubat dan lebih memilih untuk bersama berjuang dengan Laskar Sabilillah dan PWI, ya, Perjuangan Wali Songo Indonesia, karena saya melihat faktor apa yang terjadi di lapangan. Saya terus terang belum pernah membaca tulisannya Kiai Imaduddin,
ya tentang tesis tersebut. Saya jujur gak pernah baca. Cuma saya tahu bahwa polemik nasab ini mencuat dan selalu masuk ke beranda. Akhirnya saya penasaran apa yang terjadi dengan polemik nasab ini. Ya, saya akhirnya cross check dan melek melihat kenyataan dan fakta. Kenapa pribumi sampai bergerak masif seperti itu? Ada apa gerangan? Ternyata saya menemukan kan mereka di framing, dilabeli sebagai habaib itu durian Nabi. Yang saya ketahui durian Nabi itu dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki karakter sadidul haya wa tawadu. Gitu. Begitu sahabat. Berarti tutur katanya harus lemah lembut. Ya, bagaimana tutur kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Selalu menyejukkan, memberikan hikmah, memberikan pelajaran yang baik dan positif. Dan ternyata saya mengecek di lapangan apa yang terjadi di saat polemik nasab ini mencuat. Kata-kata yang keluar dari mereka yang mengaku sebagai durian Nabi, apa yang terjadi? Habib Syekh Begab bilangnya curut, ya, krocok-krocok. Itu kepada pribumiku seperti itu. Ya, yang selanjutnya itu Bahar Semit. Ada yang bilang di media sosial Bahar Demit. Apa yang dia bilang waktu di Madura? Menganjing-anjingkan kiai, membabi-babikan kiai. Kok seperti itu durian Nabi mulutnya? Jauh sekali dari karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat fakta ya yang ada dan beredar di sosial media. Apa yang keluar dari mulutnya Rizik Syihab sebelum ini polemik nasab ini mencuat? Menghina Gus Dur, ya, membutakan matanya, buta hatinya, sampai seperti itu ya. Apakah itu betul sebagai durian Nabi? Coba ini pakai akal waras. Karena jangan sampai kita mengikuti dan mencari suri taulah dan yang jauh dari Rasulullah SAW akhlak dan tabiat karakternya. Terus Rizik Syihab bilang bahwa presiden adalah dajjal, istananya istana iblis, menteri agamanya dajjal. Kok seperti itu durian Nabi? Astagfirullahaladzim. Jauh dari karakter dan tabiat watak Rasulullah SAW sebagai akhlakul karimah, suri tauladan yang balik, ya, yang sangat baik. Sedangkan Rasulullah itu kan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jauh, nggak ada belas kasihan dari mereka. Kasih sayangnya nggak ada yang nampak. Di saat mereka disulut oleh polemik nasab seperti ini, seolah-olah mereka anti kritik. Seolah-olah mereka ini memposisikan seperti Nabi yang nggak boleh dikritik, sedangkan Nabi nggak seperti itu. Ayo, lihat yang di Jawa itu di Solo, siapa novel, ya, yang mengkritik Habib kan disamakan dengan iblis. Astagfirullahaladzim. Apakah seperti itu karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang saya temukan, yang beredar bahwa yang dinisbatkan, yang saya ketahui sebelum saya taubat, durian Rasul itu ada Syarif, ada Sayyid, ada Habib. Itu yang saya ketahui. Ya, kalau di Sunda atau misalkan di Pulau Jawa atau di Indonesia, karena sudah berakulturasi dengan masyarakat, jadi berubah Sayyid atau Syarifnya. Ada yang bergelar Aceh, ada yang bergelar Tubagus, ada yang bergelar Lorak, ada yang bergerak lain-lain di setiap wilayah. Itu berbeda-beda. Itu juga yang saya ketahui. Tapi beda ini yang satu ini. Contohnya nih, di saat Wali Songo dinyatakan oleh Robitoh Alawiyah bukan sebagai durian Nabi dan dipastikan dalam surat idarannya itu yang bernisbat kepada Azmat Khon itu adalah fiktif dan palsu. Jadi durian Wali Songo itu sudah nggak ada. Apa reaksi Wali Songo? Para Aceh, para Gus, ya, dan Buya mungkin yang lain yang tuh bagus. Apakah bereaksi seperti yang kita temukan reaksi dari para habaib? Tidak, biasa-biasa saja, nggak marah, nggak ribut.
justru malah mengkonfirmasi, mencari, menyelusuri data leluhurnya tentang Wali Songo, dan ternyata ditemukan dan diakui oleh Narkoba Ashraf Internasional. Dan beda kenyataannya di saat kita menemukan fakta ya yang terjadi di saat Habaib dipertanyakan tentang nasab keasliannya sebagai duri Rasul. Beda. Mereka marah, mereka mencaci maki, mereka menghujat, mereka memprovokasi, ngajak perang dan lain-lain. Itu kan rijik seperti itu.